Ya, buat teman-teman saya, Bapak Ibu guru yang mau membuat laporan penelitian karya ilmiah misalnya atau PTK, atau anak-anak kelas 2 SMK yang mau membuat laporan dari PKL-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Yaya di channel YA2CK Hidayat. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana kita menyusun laporan dengan program Microsoft Word. Ya, kita ikuti selanjutnya dan jangan di skip, ikuti beruntun. Insya Allah paham dan hasil laporannya akan menjadi laporan yang praktis. Oke, kita ikuti. Oke, kita mulai saja. Kita buka dulu Microsoft Word. Nah, sebagai langkah awal, jadi kita harus mengetahui ini karakteristik dari keyboard ya. Terus untuk mengetik, memasukkan huruf per huruf, ini ada teknik tertentu juga. Jangan mengetik seperti ini. Ya, minimal kita itu menggunakan 6 jari, minimal kalau bisa 10 jari. Khusus untuk jempol, jempol ini itu digunakan untuk spasi. Digunakan untuk spasi. Ya. Nah, selanjutnya adalah peletakan dari jari. Jari ini untuk A itu pakai kelingking, S untuk jari manis, jari tengah D, jari telunjuk itu F. Nah, berikutnya yang G ini untuk jari yang sebelah sini. Jari telunjuk yang sebelah sini dan jempol kita untuk spasi. Berikutnya adalah yang sebelah kanan adalah kita mulai dari J, K, L dan titik 2 di sini. Titik 2 di sini. Nah, baru di sini. Ya. Minimal kita menggunakan 6 jari. Ya. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara kita mengetik, maka selanjutnya adalah coba Anda membuat atau mengetik beberapa paragraf. Ya, beberapa paragraf. Ingat, paragraf itu berarti nanti ada beberapa baris dan di awal kalimatnya itu menjorok ke dalam. Ya, paham? Ya, silakan Anda mencoba untuk itu. Nah, selanjutnya nanti kita sampaikan bagaimana kita mengelola sebuah paragraf itu. Oke, yuk diketik dulu. Untuk pertama, sebelum kita melakukan apa-apa dalam hal memasukkan atau mengetik, maka yang harus kita lakukan adalah mengatur ukuran kertas dulu. Caranya di sini klik back layout, size itu adalah ukuran kertas. Kita coba pilih A4 ya. Nah, setelah A4 kita melanjutkan ke orientasi. Orientasi ini adalah
portrait untuk berdiri dan landscape untuk yang memanjang ya. Karena kita bikin laporan yang berdiri maka kita pilih portrait. Selanjutnya kita atur margin kertas. Jadi batas kertas antara sini ke sini. Ini batas kiri, ini batas kanan, ini batas atas, ini batas kanan, dan yang ini adalah batas bawah. Ini kita atur dulu. Pilih custom. Nah, saya memilih atas, bawah, kiri, kanan kita ambil 2,5. Kalau memang ada aturan penulisan, ya kita ikut aturan penulisan. Nah, selanjutnya adalah jangan lupa setelah kita atur batas kanan, kiri, atas dan bawah, kita pilih gutter. Gutter ini adalah batas kertas sebelah kiri untuk areal penjilitan. Biasanya saya menggunakan 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, kenapa kok diatur duluan? Ya, jadi kalau kita atur duluan, maka kita tidak perlu mengatur lagi, tidak perlu merubah lagi. Biasanya pada saat kita mengaturnya belakangan, jadi mengatur kertasnya itu belakangan, maka isi dari paragraf yang ada di sini akan berubah semua. Yang tadinya 2 baris menjadi 3 baris, yang jadinya 4 baris jadi 5 baris. Jadi susunan dari paragraf yang kita ketik nanti akan berubah. Seperti itu.
Ya, sudah ya, sudah mengetik. Itu ada judul dan saya ketik 2 paragraf. Nih kelihatan 2 paragraf ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita mengatur paragraf ini. Kita mengatur paragraf ini. Sebelum kita atur, kita harus tahu juga bagaimana caranya ngeblok. Ngeblok memilih satu huruf, memilih 2 huruf, memilih satu kata, satu kalimat, atau bahkan satu paragraf. Selanjutnya kita atur, ya kita atur sepraktis mungkin. Oke, ya. Oke, selanjutnya ini tampilan. Jika kurang besar, maka kita lihat di sini kita bisa naikkan menjadi 100%. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang pertama kita harus mengerti dulu apa ini yang kedip-kedip. Nah, yang kedip-kedip ini kita sebut dengan kursor. Nah, kalau yang bergerak ini kita sebut dengan pointer. Pointer ini bisa berbentuk seperti ini, seperti huruf I, atau nanti bisa berbentuk seperti ini. Tanda panah menghadap ke kanan ya, menghadap ke kanan. Oke. Yang pertama adalah kuncinya untuk mengedit, mengatur semua yang ada di sini, mengatur teksnya adalah kuncinya adalah di kursor. Nah, kursor ini jika kita klik di sembarang tempat maka dia akan berpindah. Ya, klik saja 1 kali. Ini fungsinya untuk memindahkan kursor. Seperti itu. Oke. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa klik 1 kali untuk memindahkan kursor, tapi beda kalau kita klik 2 kali. Apa yang terjadi kalau klik 2 kali? Yang terjadi adalah memilih satu kata. Seperti ini, memilih satu kata. Ya, kalau klik 1 kali itu memindah kursor, tapi kalau klik 2 kali adalah memilih atau memblok satu kata. Kalau 3 kali, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah membuat blok satu paragraf. Ya, saya ulang. 1 kali mindah kursor, 2 kali adalah mengeblok atau memilih satu kata, tapi kalau 3 kali adalah memilih satu paragraf. Oke, selanjutnya bisa juga kita memilih dengan cara ini pointer ini ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini kotak ini. Kotak ini kita sebut dengan text boundaries. Jadi kalau klik 1 kali itu akan memilih satu baris. Kalau klik 2 kali adalah memilih satu paragraf. Maka silakan Anda memilih klik yang mana sesuai dengan kebutuhan. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengatur font dulu. Font. Nah, apa itu font? Font itu adalah jenis huruf. Jenis huruf. Jadi hurufnya ini ada namanya. Jadi misalnya kita blok di sini judul ya, kebugaran jasmani. Kita kasih huruf di sini namanya, kalau standarnya itu Time New Roman. Time New Roman. Kita cari, kita ketik T aja. Time New Roman. Nah, kita pilih di sini Time New Roman, atau kalau sudah ada seperti ini kita enter aja. Maka dia akan berubah fontnya. Terus
Biasanya kalau laporan itu standarnya ukurannya 12. Jadi sudah berubah di sini. Nah, jadi satu baris itu adalah sudah berganti fontnya. Yang di sini ada Times New Roman, yang di sini masih Cambria dengan ukuran 11. Kalau mau dirubah semua, Anda juga bisa ngeblok semuanya. Bisa menggunakan cara seperti ini. Ngeblok, kita pilih Times New Roman, ukurannya 12. Maka seperti ini jadinya. Oke, selanjutnya adalah biasanya judul itu berwarnanya lebih gelap, maka kita pilih bold seperti ini. Oke, seperti itu. Dan yang lain silakan Anda mengatur sendiri sesuai dengan kebutuhan untuk urusan font ya, font dan lain sebagainya di sini. Nah, ini pengaturan fontnya. Oke, selanjutnya adalah pengaturan spasi. Pengaturan spasi. Spasi itu adalah jarak antar baris. Jadi dari sini, dari pendidikan jasmani ini ke sini. Nah, kalau rapat seperti ini jaraknya 1 spasi. Jaraknya 1 spasi. Bagaimana kalau kita mau bikin lebih jarang? Biasanya kalau laporan itu adalah 1,5 spasi. Kalau hanya 1 paragraf, ini bisa langsung ya, nggak usah diblok, cukup taruh di paragraf itu. Nah, setelah itu kita tekan kontrol 5 untuk 1,5 spasi, kontrol 2 untuk 2 spasi, dan kontrol 1 untuk 1 spasi. Ya, seperti itu. Selanjutnya, jika semuanya itu mau dirubah spasinya, maka Anda bisa menggunakan kontrol A. Kontrol A itu ngeblok semuanya. Setelah itu Anda tinggal mencet mau berapa spasi, mau 1,5 spasi, maka kontrol 5. Kalau 2 spasi kontrol 2, kalau 1 spasi kontrol 1. Nah, di tampilan ini ada pertanyaan pastinya. Ini kok jaraknya lebih lebar? Jaraknya lebih lebar dari judul ke paragraf, atau dari paragraf ke paragraf yang lain. Nah, ini terjadi karena ada pengaturan di sini di back layout. Nah, back layout. Jadi dari baris ke baris, dari paragraf ke paragraf itu sebelumnya diatur menjadi 10 pt. Berarti ini ada jaraknya. Kita coba di sini di paragraf pertama dengan judul, jika kita kasih 0, maka di paragraf selanjutnya maka berjaraknya 0, rapat sama dengan spasi yang tadi, yang pertama. Ini juga begitu. Nah, jangan di enter. Kalau di enter nanti berubah lagi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah mengatur justifikasi. Nah, tampilan seperti ini, kita lihat kembali lagi ke home. Tampilan seperti ini adalah left. Ya, ini ya, legend text adalah left. Atau bisa menggunakan Ctrl R. Jika judul ini mau ditengahkan, judul ini gak usah diblok, cukup ada di paragraf itu atau di baris itu, kita klik aja center, maka dia akan ke tengah. Jika Anda ingin merapikan kiri rata dan kanan juga rata, maka satu paragraf ini pilih justify. Kalau saya bilang justify. Seperti itu. Klik aja, maka yang sebelah kanan akan rata. Yang ini juga seperti itu, rata. Oke, seperti itu. Nah, kalau mau ada jarak ya tinggal enter aja di sini. Saya rasa seperti itu untuk pengaturan kalimat, paragraf, font, spasi, dan justifikasi. Jangan lupa disimpan.
file save atau bisa menggunakan Ctrl S. Bagaimana? Sudah paham? Ya, jadi kita sudah di sesi yang barusan itu kita sudah berusaha untuk mengetik, sudah mengatur paragraf, sudah ya, mengatur font, sudah mengatur spasi, sudah ya, mengatur justifikasi rata kanan, rata kiri dan sebagainya. Oke, tuh ya, kalau masih belum paham silahkan kasih komen di bawah. Apa yang belum paham tanyakan ke saya, insya Allah akan saya balas ya. Oke. Oh ya, jangan lupa setiap kali kita melakukan jangan lupa disimpan ya, jangan lupa disimpan sehingga file yang kita buat ya bisa kita buka lagi ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita bahas lagi, andaikan kita tidak mengarang indah, tapi kita mengambil beberapa kalimat dari internet misalnya, atau file-file yang lain, atau juga kita bisa mengambil gambar, insert gambar atau insert picture, kita tinggal kopas saja ya. Bagaimana caranya? Kita ikuti di sini. Oke, di sini kita mau mengambil teks yang ada di file lain. Ada contoh file misalnya, kita ambil beberapa teksnya. Ya, kita coba, kita buka di sini. Misalnya saya simpan di sini. Oke, kita buka. Kita akan mengambil beberapa paragraf. Nah, beberapa paragraf misalnya paragraf ini kita ambil, kita blok dulu sampai di sini. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan Ctrl C atau klik kanan. Di sini ada copy. Oke, sudah itu kita buka lagi file yang tadi. Nah, perhatikan kursor ya. Kursor ini ada di mana? Kursor ini ada di sini. Ada di bawah, taruh di bawah. Setelah itu kita Ctrl V. Nah, sudah. Data yang tadi kita blok, kita copy, kita Ctrl V di sini. Ya. Atau klik kanan, pilih pas sini. Ini sudah muncul lah, seperti ini akan berubah ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba lagi dengan cara yang lain. Misalnya kita mengambil teks itu di internet misalnya. Kita mengambil teks itu di internet. Kita buka Google Chrome. Nah, setelah itu kita misalnya kita ngambil, karena topiknya kebugaran, nanti kita ngambil topik kebugaran. Jasmani. Misalnya kita ngambil ini ya, kita ngambil pengertian klik, kita klik aja. Setelah itu, nah ini kan ada teks ya, beberapa teks kita ambil. Misalnya ini yang kita ambil ya, ini blok aja. Setelah itu sama Ctrl C. Setelah itu kembali kepada file yang tadi. Nah, perhatikan lagi kursornya di sini, Ctrl V. Sudah seperti itu. Tinggal kita mengatur
fontnya, kita mengatur justifikasinya, kita mengatur paragrafnya, kita mengatur line spacingnya. Nah, seperti materi yang sebelumnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah kita mencoba untuk mengambil gambar. Kalau kita ingin mengambil gambar, ingin mengimpor gambar. Nah, kalau memang Anda sudah mempunyai file di situ, misalnya seperti ini, cover depan, kita ambil. Nah, ini cara memblok. Kalau gambar cukup diklik saja seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini. Beda dengan teks. Kalau teks kan bentuknya seperti ini. Blok. Kalau gambar maka bentuknya seperti ini. Sama saja kita kontrol C. Setelah itu kita masuk ke file yang tadi, kita kontrol V. Oh, enggak ada. Oh, ternyata ada di sini. Nah, ya, ini bisa digeser. Cara menggesernya adalah diklik dulu, setelah itu pencet, geser aja. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita mencoba mengambil gambar yang ada di internet. Misalnya, kita mengambil gambar yang ada di internet. Oh, ini ada gambar. Kita klik aja, setelah itu kita copy image. Nah, setelah copy image, kita masuk lagi ke file yang tadi, sama kita paste. Maka akan terjadi seperti ini. Nah, tolong perhatikan untuk gambar yang ini dengan yang ini beda. Kalau ini nggak bisa digeser, ya kan? Kalau ini kan bisa digeser. Nah, bagaimana kok ini terjadi? Nah, caranya begini. Anda klik dulu di sini, setelah itu Anda klik kanan, akan muncul seperti ini. Silakan Anda pilih wrap text. Setelah pilih wrap text, maka pilihlah behind text. Behind text. Nah, artinya dia itu ada di belakang teks. Meskipun teksnya itu ada, maka tidak akan tertutup teksnya. Dia ada di belakang teks. Selanjutnya adalah jika foto ini atau picture ini terlalu besar atau kurang besar, maka yang pertama adalah klik dulu gambarnya atau picture-nya. Setelah itu ingin dikecilin, maka tunjuk di sini. Nah, sehingga pointernya berubah seperti ini. Berubah seperti ini. Anda klik aja, Anda geser. Akan berpindah seperti ini. Nah, setelah itu ini baru bisa dipindah. Diingat tadi klik kanan, wrap text, pilih behind text. Seperti itu. Saya pindah ke atas, gak ada masalah. Kenapa? Karena dia ada di belakang teks. Mungkin seperti itu untuk insert gambar beserta copy text. Saya rasa cukup. Sambil dicoba seperti ini, dan ini hasilnya. Jangan lupa disimpan. Ctrl S, atau ini ada save seperti itu. Selanjutnya ini yang tidak kalah penting. Biasanya orang-orang, teman-teman saya juga atau anak-anak yang bikin laporan itu kelihatan kurang rapi begitu. Tentang apa? Tentang penomoran. Tentang penomoran. Jadi penomoran itu kita sebut dengan numbering. Nah, penomoran yang menggunakan simbol itu kita sebut dengan bullet. Nah, bagaimana ini supaya hasilnya sistematis, rapi begitu. Ya, makanya ini juga menjadi materi. Ya.
Kita coba dengan latihan-latihan. Ikuti saja terus ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, bagaimana pengertian bullet numbering, bagaimana membuat bullet numbering. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa paragraf ini, paragraf atau semua paragraf itu dibatasi oleh ini. Ini ada tombol ini. Ada left indent, ada hanging ini left indent, ini hanging indent, ini first line indent, ini adalah right yang ini. Ini right indent. Jadi semua paragraf itu dibatasi oleh first line indent, left hanging indent, left indent, dan right indent. Jadi dibatasi oleh itu. Oke, perlu dipahami. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bullet numbering. Bullet numbering itu akan terjadi jikalau memang di dalam penjelasan paragraf itu ada poin-poin dibagi menjadi poin-poin tertentu. Ini saya kasih contoh di karya saya. Ini ada PTK. Nah, di sini, bab 1 pendahuluan, A, latar belakang. Nah, setelah latar belakang, ini pasti ada penjelasan lagi, dan itu pasti B. Nah, di B adalah rumusan masalah. Di dalam B, itu ada lagi. Ada poin lagi, 1, bla bla bla, 2, bla bla bla. Seperti itu. Nah, B dan 1 ini berbeda urusannya, karena yang 1 ini adalah bagian dari B, bagian dari rumusan masalah. Nah, B dan 1 ini kita sebut dengan ini kita sebut dengan numbering. Nah, bagaimana prosesnya? Kita gabungkan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kita coba ke file yang tadi ya. Oke, kita mulai. Nah, misalnya kita mau membuat bullet numbering. Perhatikan nanti apa yang terjadi pada left indent, right indent, first line indent. Kita ketik dulu. Di awal, katakanlah kita ketik pakai A. Ya. A. Nah, perhatikan A ini akan bergeser ke sini. Akan bergeser ke sini. Kenapa? Ya secara otomatis aja dia bergeser gitu. Perhatikan yang di sini, maka dia akan bergeser pula. Berapa pergeserannya? Kalau tadi kan 0 semua. Jadi yang ini perhatikan caranya gimana? Kita klik 2 kali di sini. 2 kali, maka muncul di situ. Untuk leftnya adalah 0,63. Hangingnya itu adalah 0,63. Kalau teks biasa, maka coba kita klik. Leftnya 0, hangingnya tidak pakai. Nggak pakai hanging. Rightnya 0, ada di sebelah kanan. Ya, seperti itu. Leftnya nggak ada, rightnya 0, dia nggak pakai hanging karena dia tidak merupakan penomoran, adalah paragraf biasa. Oke, kita kembali ke numbering. Nah, pada saat seperti ini, jika kita diberi teks di sini, kita ketik teks di sini, misalnya kita copy lah ya di sini. Kita copy di sini sedikit aja. Ctrl C dan Ctrl V di sini. Maka yang terjadi seperti ini. Ya, perhatikan setelah kita enter, maka B secara otomatis akan muncul. Nah, ini numbering. Kita sebut dengan numbering ya. Nah, perhatikan posisi A ini nggak bisa diklik karena ini adalah numbering otomatis. Jadi posisi A itu akan ada menjorok ke dalam sedikit. Berapa besarnya? Kita klik coba. Besarnya adalah 0,5.
bukan besar ya, panjangnya. Jarak dari sini ke sini, dari sini ke sini adalah 0,63. Ya, hanging. Nah, hanging itu adalah jarak dari A ke huruf pertama. Ya, hanging indennya adalah dari A ke huruf pertama. Nah, supaya rapi, maka kita blok dulu. Supaya rapi, maka ini harus diganti dengan 0. Mana yang diganti dengan 0? Hanging kah? Bukan, tapi leftnya yang diganti dengan 0. Setelah kita enter, maka dia akan terjadi seperti itu. Oke, paham ya? Nah, oke, kita coba lagi. Kita membuat bullet numbering. Kita hapus dulu. Nah, untuk bullet numbering ini agak ribet, tolong diperhatikan. Jika kita mau membuat numbering ya, dan itu merupakan subjudul, maka yang harus kita ketik dulu adalah huruf A beserta titik. Nah, seperti itu. Biarkan dulu, jangan digeser dulu. Baru kita ketik. Misalnya adalah pengertian kebugaran jasmani. B. Nah, muncul kan B. Ini hakikat kebugaran jasmani. Tiga adalah macam kebugaran jasmani. Oke, selesai. Nah, ini kan ada di sini, ada di tengah ya. Kita blok dulu, kita kembalikan seperti tadi. Kita klik, kita pilih 0. Maka dia akan bergeser seperti itu. Nah, semisal di dalam macam-macam kebugaran jasmani ini masih ada lagi sub. Jadi ada sub, kita ambil sampel dulu ya di sini. Sampel aja. Nah, ini contoh. Ada di sini. Nah, di sini ada sub lagi, maka di sini dengan di sini itu tidak boleh sama. Jadi kalau di sini huruf berarti di sini angka. Kalau sudah angka berarti huruf. Ya. Oke, kita coba di sini. Nah, pada macam-macam kebugaran jasmani, misalnya kita kita kembali lagi dulu. Kita mau memberi sub lagi. Ada sub di dalam C itu ada sub. Ya, kita enter dulu. Setelah itu kita hapus. Nah, setelah C itu angka. Paling gampang adalah angka dan titik dulu. Spasi. Ya, seperti itu. Perhatikan untuk left indent dan hanging indent. First line indent dan left indent. Ya. Nah, baru kita cek misalnya keseimbangan, daya tahan, kecepatan, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi ini akan urut di sini. Dan jarak pun rapi. Antara angka ini pasti lurus. Kenapa? Karena ini dari sini ini 0 dan jarak dari C ke M ini 0 dan angka 1 itu di angka sama dengan lurusnya M. Dan ini sama jaraknya 0,3. Kita coba klik. Nah, untuk left indent yang tadi kan 0,63 dan hanging indentnya sama 0,63. Oke, seperti itu. Nah, jika di dalamnya angka 1 dan 2 ini masih ada sub lagi, misalnya di sini, di daya tahan. Daya tahan itu ada, ya, ada sub lagi. Berarti setelah A besar titik, angka titik, maka di sini harus beda lagi.
Berarti kembali ke huruf lagi, tapi jangan huruf besar, huruf kecil. A dan simbol di belakangnya kita pakai kurung dan spasi. Seperti itu. Daya tahan tubuh, misalnya daya tahan otot. Nah, seperti itu. Enter. Nah, perhatikan jika di dalam tubuh ini masih ada sub lagi, enter, kita hapus, maka kita lihat setelah A, 1, A besar titik, 1 titik, A kecil kurung. Nah, di sini tinggal 1 kurung. Spasi, setelah itu kita ketik misalnya. Enter. Nah, sehingga ini sistematis. Ini sistematis. Klasifikasi ini juga sistematif. Andaikan si keseimbangan ini pun mau digeser ke sebelah kiri lurus dengan C, tidak akan bertempuk persepsinya. Jadi memang angka 1 keseimbangan ini adalah isi dari C, jadi dari macam-macam kebugaran. Mungkin seperti itu. Ya, pernahkah kamu membuat laporan tidak menggunakan daftar isi? Kan nggak pernah kan? Nah, biasanya daftar isi itu tidak rapi juga. Kenapa kok tidak rapi? Karena ada sesuatu yang kurang di situ. Masih pakai manual, sudah pakai komputer kok masih manual. Nah, maka dari itu kita coba melatih membuat tabulasi. Tapi sebelumnya saya terangkan dulu tabulasi itu apa. Ya, bagaimana tempat-tempat tabulasi dan bagaimana kita memformat tabulasi. Ya, dan nantinya akan bagaimana kita bisa membuat daftar isi dengan rapi begitu. Oke? Lanjut. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan secara detail tentang tabulasi, maka di Microsoft Word ini sudah ada tabulasi standar. Nah, maka dari itu pada saat kita tadi itu melakukan pengetikan pertama, kita tekan tab untuk awal paragrafnya, maka dia akan lurus dengan ini. Ini kita scroll ya. Nah, pasti lurus dengan ini. Ini tabulasi standar yang diberikan oleh Microsoft Word. Nah, tabulasi standar ini sampai ke sini. Jadi, setiap kita melakukan tab, menekan tabulasi, posisi tabulasi itu ada di atasnya caps lock kalau di keyboard. Nah, dia akan lurus dengan ini. Tapi, nah, seandainya memang itu kita tidak, misalnya kita mau ke angka ke nomor 10 lurus dengan 10, maka yang terjadi akan seperti ini. Kita berapa kali tabulasi ini? Ya, banyak kali tabulasi. Nah, sebenarnya dari sini ke sini itu bisa kita langsung sekali tab langsung muncul ke angka 10, bahkan lurus di angka 10. Berarti nanti kita akan merubah tabulasi ini. Nah, untuk tabulasi ini setelah kita ada format tabulasi, maka di sini akan ada gambar seperti ini. Klik, nah ini akan ada seperti ini di angka 10. Pas di angka 10. Ini kan kalau tabulasi yang yang standar kan di 10 cm lebih, ya kan? Ini caranya membuat tabulasi. Saya ulang. Cara membuat tabulasi adalah yang pertama, tolong dilihat di sini. Nah, ini simbol yang ada di sini. Ini left tab. Ya, ini left tab. Terus kalau kita klik misalnya, ini akan ada center tab. Jadi bentuknya T terbalik. Selanjutnya lagi ada yang right tab. Right tab, selanjutnya lagi ada klik, ini ada apa ini? Decimal tab.
Nah, beberapa ini ada yang kita gunakan, ini apa? Jarang sekali saya pakai ini untuk first line indent, ini hanging indent dan seterusnya. Kembali ke tabulasi. Udah. Nah, perhatikan saya mau meletakkan tabulasi itu ada di angka 12 misalnya. Maka titik yang ada di sini akan hilang dan sekali kita tap maka dia langsung ke angka lurus dengan baris ke 12 cm di sini. Nah, seperti ini. Oke, paham? Saya ulang lagi, yang sering kita pakai adalah left tab, center tab, right tab, decimal tab. Ya. Untuk left tab maka ini kita contohkan, kita contohkan lagi ya. Ini left tab, kita klik di angka 1, kita tap dan kita ketik misalnya kebugaran. Kebugaran. Maka hurufnya berjalan ke sebelah kanan. Karena dia lurusnya itu ada di sebelah kiri. Karena left. Oke, kita enter, maka left tab-nya akan tetap ada, tidak berubah. Kalau ingin melepaskan left tab, maka menghilangkan left, maka caranya kita klik ke bawah sampai muncul garis seperti itu, kita tarik ke bawah, maka dia akan hilang. Oke, selanjutnya kita ganti center tab. Kita taruh di sini misalnya. Kita tap, maka dia akan meletakkannya secara tengah, rata tengah. Perhatikan ya, kebugaran seperti itu. Nah, biasanya ini dituliskan untuk center tab, ini sebagai contoh saja untuk Bapak Ibu guru juga jika menulis tertanda hormat kami dan sebagainya, biasanya kan agak ke sini, agak ke kanan ya. Nah, kita pasang center tab, kita taruh di sini. Misalnya kita ketik, lalu kita tap dulu. Kita tap dulu, misalnya Jember tanggal 13 Juli 2020, seperti itu. Nah, tap lagi guru pengampu ya, enter lagi, nah tap lagi, kita ketik nama kita misalnya. Enter lagi, kita kasih NIP misalnya. Misalnya 1975 0719. Nah, seperti itu. Jadi ini rapi, ini contoh saja untuk Bapak Ibu guru. Jadi kita jangan di-tab sehingga ini akan rapi. Nah, kita misalnya kita pakai satu spasi misalnya. Ini sudah satu spasi, mungkin ada di ini, ada di sini. Kita bikin 0. Maka seperti itu sehingga rapi sekali. Ya, ini yang terjadi kalau kita menggunakan center tab. Contoh. Selanjutnya enter lagi, kita hapus.
Misalnya kita menggunakan right tab. Begitu kita tab, kita ketik, maka dia akan bergeser ke sebelah kiri. Seperti itu. Oke, ini sekedar contoh untuk aplikasi bagaimana tabulasi itu. Nah, sekarang akan saya jelaskan juga bagaimana kita membuat daftar isi. Ini saya kasih contoh daftar isi yang sudah saya buat. Ini daftar isi yang saya buat. Nah, di sini. Nah, rapi sekali. Kenapa? Karena yang pertama, ya, untuk yang di sini saya tidak menggunakan tabulasi, saya anggap sudah lurus dengan sebelah kiri dengan batas kiri kertasnya, bukan kertas. Yang selanjutnya adalah saya menggunakan ini right tab. Nah, tapi ini yang bikin tidak rapi di sini. Nah, nanti kita susun bagaimana left tab-nya ini bisa dotted, ada titik-titiknya. Nah, selanjutnya adalah untuk nomor di sini kita menggunakan right tab. Nah, sehingga hasilnya rapi seperti ini. Perhatikan, nah seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita coba ke file yang tadi. Oke, kita coba, kita hapus semua dulu. Nah, kita setting dulu. Nah, caranya setting tabulasi kan kita mulai dari sini tadi, ya kan? Yang ini sama di sini tadi. Kita tentukan dulu, ininya adalah left tab. Yang ini adalah tempat untuk angka atau nomor halamannya. Kita ubah lagi karena saya maunya di sebelah kanan, jalan sebelah. Nah, ya kita taruh di sini. Kalau nggak bisa diklik, berarti kita klik di sini dulu, setelah itu kita geser. Nah, atau kita geser di sini juga nggak apa-apa, pas dengan garisnya. Oke, kalau ini terlalu lebar mungkin titik-titiknya kita akan geser seperti ini. Nah, selanjutnya kita mengetik halaman judul, halaman judul. Biasanya halaman judul ini kita tab dulu. Loh, kok nggak ada? Kok nggak keluar titik-titik? Biasanya teman-teman anak-anak misalnya kasih titik ini, titik terus seperti itu, maka hasilnya tidak akan rapi. Ya, hasilnya tidak akan rapi. Maka dari itu ini contoh salah. Kembali ke yang tadi, caranya kita atur format tabulasinya. Caranya begini, klik 2 kali di tab ini, tunjuk letak klik 2 kali akan muncul tabulasi seperti ini, ya kan, muncul di sini. Nah, ada pilihan non, ada pilihan dotted, ada pilihan garis yang ada di tengah, terus ada pilihan yang garis yang ada di bawah. Nah, perhatikan di sini ada di mana? Ada di sentimeter. Ada di sentimeter ke 13. Nah, 13, sekian ya, 375, baru kita pilih di sini. Klik yang akan berdua, setelah itu kita pilih set, setelah itu kita pilih OK. Tab. Nah, di sini akan muncul. Selanjutnya kita tab lagi, maka di sini kita akan mengetik nomor halamannya ya. Biasanya halaman judul itu ada di nomor I. Nah, enter. Nah, setelah halaman judul, misalnya daftar isi, kita tab di sini. Misalnya kita kasih halaman 2 ya, maka dia akan bergerak ke sini. Kata pengantar,
pengantar, kita tap, keluar, kita tap lagi, misalnya ini ada di halaman I3. Selanjutnya kita masuk ke bab 1. Bab 1. Enter, pendahuluan. Begitu kita tap, biasanya di pendahuluan itu halaman 1. Maka akan rapi seperti yang tadi saya sampaikan di contoh daftar isi. Oke, seperti itu. Nah, materi yang terakhir adalah setiap kali kita buat laporan mesti ada kotak-kotak. Kotak-kotak atau tabel. Nah, bagaimana kita membuat tabel dan mengatur tabel? Mengatur tabel. Oke? Kita ikuti. Cara membuat tabel. Ya, ini saya ada contoh tabel sederhana sekali. Nah, di sini Anda membuatnya cukup 2 baris saja. Ya, 2 baris yang ini dan angka 1. Jadi ini untuk menu tabelnya, yang ini untuk isi tabelnya. Nah, kita hitung aja. Perhatikan yang ada di sini, ini nggak usah dihitung, karena di sini ini bagian dari isi dari aspek penelitian. Ya, jadi yang kita hitung adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kolom, 2 baris. Oke, ini contoh di sini. Nah, 6 kolom 2 baris. Nah, kita ambil di insert tabel. Jadi 1 2 3 4 5 6. Oke, setelah itu kita klik. Nah, setelah begini kita isikan dulu apa yang ada di kolom tabel. Nah, nomor, nama peserta didik, aspek penilaian, jumlah, nilai akhir, dan kriteria. Kita ketik aja nomor kecil ya, nomor, aspek, nama peserta didik, aspek penilaian, nama peserta didik, aspek penilaian. Untuk pindah ke kolom sebelahnya bisa diklik atau bisa pakai tabulasi. Ini saya menggunakan tabulasi. Ya, aspek penilaian, terus jumlah, nilai akhir, dan kriteria. Jumlah, nilai akhir, kriteria. Nah, setelah kita menuliskan seperti ini, baru kita mengatur lebar dari kolom itu. Jadi kalau nomor ini kan butuhnya kecil, jadi tunjuk aja garis ini, kita geser seperti ini. Ini cara mengecilkan dan membesarkan. Bisa juga dengan menggunakan ini. Bedanya kalau ini, maka yang bergerak hanya 2 kolom saja. Tapi kalau ini yang kita geser, maka semuanya akan bergeser. Kita lepas coba. Nah, seperti itu. Ya, kita kembalikan. Nah, setelah itu kita lihat contohnya. Nah, di sini adalah aspek penilaian itu ada 3 kolom. Ada 3 kolom ya. Ini enggak, 1 kolom. Nah, ini nanti kita bagi menjadi 3. Kita bagi menjadi 3 kolom. Sebelum dibagi menjadi 3 kolom, ini dibagi menjadi 2 baris dulu. Nah, tapi kita atur
sedemikian rupa sehingga kalau sudah seperti ini nih agak-agak ada kesulitan kalau diatur kemudian. Makanya ini kita atur, 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 dan ini yang paling akhir. Seperti itu. Oke, kita coba di sini. Nah, kriteria kalau memang terlalu besar karena ini misalnya jumlah, jadi ini bisa dikecilin. Nah, seperti ini. Nilai ini kecil. Kalau memang nggak cukup, ini butuh lebar, maka di sini juga bisa dilebarin. Nah, seperti itu. Menyesuaikan nilai akhir. Nah, ini nilai akhir mungkin terlalu lebar. Bisa seperti ini. Ya, kriteria juga mungkin terlalu lebar. Jadi aspek penelitiannya bisa lebih lebar di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini kita bagi 3. Ini juga kita akan bagi 3, dan ini juga akan dibagi 3 dan 2 baris. Kita coba yang ini dulu. Caranya adalah klik kanan, split cell. Nah, karena ini mau diganti 3 kolom, kita buat aja ini 1 kolom dulu dan 2 baris. Karena yang kita pecah 2 baris. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita pecah menjadi 3. Ya, kembali lagi menggunakan klik kanan. Split cell, kita pilih 3 kolom. Nah, yang ini juga sama. Klik kanan, split cell, kita pilih 3 kolom. Nah, baru yang di sini kita isi. Apa isinya tadi? Psikomotor, afektif, dan kognitif. Psikomotor, kognitif, afektif. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi ada angka 1, nomor 1. Nah, selanjutnya untuk menambah kolom, menambah barisnya, Anda juga bisa menambah baris itu dengan cara klik kanan di sini, ulang, klik kanan di sini, insert row above. Nah, seperti itu. Sekali lagi, klik kanan, insert row above. Atau kursor ini ditaruh di sebelah akhir. Setelah itu tekan tabulasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal mengisi dan seterusnya. Kita memanfaatkan tabel yang kita buat. Seperti itu. Terus untuk yang kedua, ini ada contoh lagi yang agak rumit. Nah, agak rumit. Nah, bagaimana kalau buat seperti ini? Nah, silakan, caranya sama. Caranya sama seperti tadi, berarti di sini yang sebelah sini adalah ada 3 baris. Ya, ada 3 baris. Setelah itu baris pertama tetap, baris kedua dibagi 5, dan baris ketiga tiap-tiap kolom dibagi menjadi 3. Oke, kita coba. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Berarti kita buat 5 kolom di sini. Insert tabel, ada 5 kolom, 2 baris. Nah, setelah itu kita ketik isi dari tabel. Ya, kalau sudah bisa silahkan di copy aja. Tapi kita coba dari awal ya. Nomor, nama peserta didik, butir-butir pertanyaan, ini simbol jumlah, dan NA. Nomor, nama peserta didik, butir-butir pertanyaan,
butir-butir pertanyaan ini kurang. Ini jumlah, atau kita ganti aja JML, ini nilai akumulatif. Nah, seperti itu, tinggal kita menggeser seperti tadi. Ini dikecilin ya, nama peserta didik juga dipasin aja seperti ini. Jumlahnya juga kita kecilin, nilai akhir juga kita kecilin. Nah, tinggal butir-butir pertanyaan ini kita geser ya, kita menjadi 5. Kalau memang nanti tidak cukup, fontnya bisa dikecilin ya. Ini kita bagi 1, 1, 2, 3, dibagi menjadi 3 baris dulu ya. Ini jadi 3 baris, klik kanan, split cell, 1 kolom, 3 baris. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu baru ini kita bagi 5. Ini dan ini kita bagi 5 ya. Supaya cepat, ini bisa diblok kok, bisa diblok. Jadi langsung 3 baris 5 kolom, klik kanan. Oh, nggak bisa ya, jadi satu-satu, klik kanan, split cell menjadi 5 kolom ya. Ini baru mungkin bisa, klik kanan, nggak bisa juga ya, satu-satu, klik kanan, split cell 5 kolom, klik kanan, split cell 5 kolom. Nah, ini dan ini kita bagi 3 ya, kita bagi 3 kolom, split cell 3 kolom. Ini juga sama, split cell 3 kolom ya. Bisa juga ini cara cepat adalah karena kita sudah melakukan ini, kita blok F4. Kita blok F4. Kita blok F4, kita blok F4. Jadi ini tinggal mengisi aja apa yang diisikan. Nomor soal 1 2 3 4 5. Nomor soal ini 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dan seterusnya sama. Nah, tinggal kita coba copy paste. Ini nomor 1. Ini nomor 2, ini nomor 3 soal 4 dan nomor 5. 5. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, kalau kita pingin copy, ya ini di blok aja. Di blok. Setelah itu kita Ctrl C, kita taruh di sini, kita Ctrl V. Begitu seterusnya ya. Selesai sudah. Nah, selanjutnya kita mau merapikan ini. Misalnya kita blok aja semuanya. Misalnya memang mau dirapikan, mau taruh di tengah, misalnya kita pilih center. Sudah. Yang ini juga center, misalnya memang mau dirapikan seperti itu. Untuk menambahkan baris, maka tab, tab, tab. Oke, seperti itu untuk tabel. Saya rasa cukup. Dan yang paling akhir, ada yang kelupaan, adalah memberikan nomor halaman. Ini di sini biasanya ada memberikan nomor halaman. Caranya adalah insert page number. Klik di sini, ada di mana? Ada di bawah. Kalau ada di bawah berarti pilih yang bottom. Setelah pilih bottom, Anda mau meletakkan di mana? Letakkan di bawah. Klik aja, maka secara otomatis akan muncul. Nah, kursor ini ada di luar areal ini. Jadi kalau mau mengembalikan, Anda klik di sini. Ya, 2 kali. Klik 2 kali. Kalau ingin mengatur ini, mengatur number page number, berarti klik 2 kali. Cukup seperti itu.
catatan, sering-seringlah menekan Ctrl S menyimpan sehingga pekerjaan Anda tetap akan tersimpan dengan baik. Oke, seperti itu. Bagi Anda semua yang mau menyusun laporan, ada sedikit tip dari saya. Semoga ini bermanfaat. Tapi jikalau memang masih ada masalah tentang dasar-dasar bagaimana kita membuat laporan, terutama tentang pengetikannya, bisa ngisi di kolom komen. Ya, nggak usah malu, santai aja. Ya, buat teman-teman saya, Bapak Ibu guru yang mau membuat laporan penelitian karya ilmiah misalnya, atau PTK, atau anak-anak kelas 2 SMK yang mau membuat laporan dari PKL-nya, bisa mengikuti ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Yang terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe sehingga Anda tetap bisa mengikuti video-video saya berikutnya yang insya Allah pasti lebih menarik. Oke, itu saja dari saya. Kita ketemu di video-video saya mendatang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.